Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membeberkan terdapat beberapa perusahaan plat merah yang guram. Saking guramnya sampai tak lagi bisa dipertahankan dalam waktu dekat. Selengkapnya kami paparkan untuk Anda dalam BUMN Guram Makin Suram. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa arti istilah dari guram yang sudah saya sebutkan tadi, karena mengutip dari KBBI, guram itu artinya adalah suram, muram, dan tidak bercahaya. Yang berarti perusahaan BUMN yang menyandang status guram ini memiliki arti yang kurang baik, dan secara eksistensi perusahaan ini dinilai tak begitu berkontribusi bagi negara. Dan ternyata ada beberapa perusahaan dengan status itu telah masuk ke dalam daftar Kementerian BUMN yang terancam dilikuidasi. Dan memang sebagai langkah bersih-bersih terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang kinerjanya tidak sehat ini, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan tak segan-segan melakukan likuidasi terhadap perusahaan BUMN yang hidup segan tapi mati tak mau, alias seperti zombie. Yang secara fakta perusahaan itu anehnya masih ada tapi kenyataannya tidak lagi beroperasi. Nah, tentu saja secara bisnis dan operasional perusahaan seperti itu sudah tidak dianggap lagi produktif dan tidak menghasilkan lagi, bukan? Nah, tetapi untuk melakukan likuidasi, Kementerian BUMN harus menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Mengingat payung hukum yang baru diberikan saat ini masih berupa kewenangan bagi Kementerian BUMN untuk menggabungkan atau melakukan merger bagi perusahaan, belum termasuk likuidasi. Sehingga sejauh ini Kementerian BUMN masih dalam proses menunggu keputusan Presiden untuk memberikan kewenangan bagi Kementerian BUMN agar bisa melakukan likuidasi terhadap perusahaan-perusahaan guram ini. Lantas perusahaan apa saja yang guram, yang tak lagi dapat bisa dipertahankan atau lebih baik dibubarkan saja? Kita lihat ada perusahaan pertama, yaitu perusahaan PT Industri Glass atau PT I-Glass, yang memang bukan tanpa alasan ini PT I-Glass Persero ingin dibubarkan karena diketahui perusahaan ini memiliki rekam jejak yang sangat buruk. Mulai dari kantor perusahaan yang tidak diketahui, kemudian seluruh aset perusahaannya ini juga pernah disita, dan mantan direktur utamanya yaitu Daniel Sunaria Kuswandi pernah terlibat kasus korupsi sebesar 13 miliar rupiah. Selain kontroversial, secara bisnis perusahaan yang khusus memproduksi botol ini juga memiliki kinerja yang buruk sekali. Perseroan memiliki utang senilai 1 triliun rupiah dengan aset yang tersisa hanya berupa tanah saja. Bahkan sejak tahun 2015, perusahaan itu telah lama berhenti beroperasi dan imbasnya terhadap PHK hingga pesangon pekerjanya yang saat ini masih bermasalah. Kemudian kita beralih ke perusahaan selanjutnya, yaitu perusahaan penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines. Merpati Airlines tidak hanya berhenti beroperasi sejak tahun 2014 lalu, pada tahun 2019 perseroan juga memiliki hutang yang fantastis senilai 6 triliun rupiah. Nah, hingga saat ini perseroan masih saja belum mampu menyelesaikan beban-beban hutangnya tersebut, terutama dari masalah keuangannya, dan belum mendapatkan lisensi terbangnya kembali sehingga belum dapat mengoperasi penerbangannya dari regulator. Selanjutnya kita lihat masih ada lagi perusahaan plat merah lainnya yang menyandang status guram dan terancam dilikuidasi, yaitu perusahaan penghasil kantong semen yaitu PT Kertas Kraft Aceh atau yang biasa dikenal dengan PT KAA. Nah, perseroan ini dikabarkan berhenti beroperasi sejak tahun 2007 yang disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama dari aspek operasi. Kita lihat PT KAA ini memiliki masalah dari ketidakpastian pasokan bahan baku dan bahan bakar yang dari sisi kewajaran harganya ini tidak jelas. Yang kedua dari aspek keuangan, ternyata perseroan juga memiliki hutang yang lumayan besar, yaitu mencapai 1 triliun rupiah. Nah, kinerja yang kurang baik ini tentunya menyulitkan perusahaan dalam menemukan solusi pencarian dana, baik itu pinjaman kepada bank maupun penanaman modal. Nah, selain perusahaan yang tadi kami sebutkan tadi, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga juga menyatakan sebenarnya masih ada sejumlah perusahaan plat merah lainnya yang berstatus sama, yaitu tidak beroperasi tetapi keberadaannya masih ada.
ada. Tetapi sejauh ini yang baru diumumkan adalah 3 perusahaan BUMN berikut ini. Lantas seperti apa kita lihat di luar aksi likuidasi yang kemungkinan akan dilakukan, karena dari tahun ke tahun masih saja ada perusahaan BUMN yang kenyataannya merugi. Nah, berkaca dari data yang disebutkan oleh Kementerian Keuangan, kita lihat sejak periode 2015 hingga 2006 terdapat 8 BUMN yang merugi. Kemudian pada akhir 2016 dilaporkan sempat berkurang menjadi 3 BUMN yang merugi, tapi sayangnya pada 2018 kembali bertambah, terdapat 7 perusahaan BUMN yang merugi. Nah, dengan demikian adanya catatan yang kurang memuaskan di beberapa perusahaan BUMN, mungkin dari langkah konsolidasi, merger hingga mau tak mau likuidasi, tak bisa dipungkiri ini pun menjadi solusi yang dipertimbangkan bagi Kementerian BUMN untuk memperbaiki kinerja usaha BUMN. Karena logikanya apabila bisnis tak lagi strategis alias kuram, buat apa harus tetap dipertahankan jika kerap kali hanya memberatkan.